Hi, Josin's learners. Welcome back to Josin Translation YouTube channel. I'm very glad that I can meet you again. In this video, we are going to go on with our English lessons. Di video kali ini kita akan belajar relative clause. Di video sebelumnya, Josin udah jelaskan apa itu relative clause. Dan tenang aja, Josin akan kasihkan kalian sedikit pengertian dari istilah ini. Dan khusus pada video kali ini, kita akan membahas relative clause dengan konektor whose, whom, dan where. Konteksnya seperti apa? Langsung aja kita bahas. So, let's get started. Oke. Yang harus kalian pahami terlebih dahulu adalah relative clause ini merupakan kata sifat yang berupa klausa. Misalnya contoh, kalau saya bilang bola itu bulat, gitu kan? Bola itu berwarna merah. Jadi bolanya berwarna merah. Itu adalah kalimat intinya. Saya ingin kasih keterangan, bola bulat itu berwarna merah. Nah, kata bulat itu adalah kata sifat asli. Kita bisa ganti menjadi klausa, yakni subjek dan predikat, atau kalimat biasa. Bola yang aku beli tadi berwarna bulat. Nah, kata yang aku beli tadi itu adalah relative clause. Dan pada video kali ini kita akan gunakan konektornya sesuai dengan posisi seperti apa dalam klausanya. Oke, langsung aja kita akan mulai terlebih dahulu dengan klausa whose. Atau dalam bahasa Indonesia kita artikan kepemilikan, milik siapa. Jadi konektor whose pada relative clause digunakan saat merujuk pada kepemilikan. Contohnya begini konsepnya. We saw some people. We saw some people. Alright? We saw some people. Kalimat intinya adalah ini. Kita melihat beberapa orang. Keterangan tambahannya adalah mobil mereka atau mobil milik mereka rusak. Kan gitu. Nah, di dalam konteks ini, keterangannya adalah there ini merujuk pada some people. Jadi some people ini dirujuk dengan istilah kepemilikan. Mobilnya orang-orang itu. Maka kata there ini, apabila kita gabungkan sehingga menjadi yang, maka ini diganti menjadi whose. Gitu. We saw some people whose car had broken down. Kita melihat beberapa orang yang mobilnya rusak. Gitu. Oke, contoh yang lain. Kita sering menggunakan konektor whose pada kepemilikan orang. Contohnya the woman. Oke, wanita itu. The woman whose the necklace is gold looks very upset. Wanita yang the necklace, kalungnya, nya itu kembali ke perempuan ini, is gold, yang kalungnya emas, terlihat sangat jengkel. Dari kalimat asalnya, the woman looks very upset. Contoh yang kedua, a widow is a woman. Jadi seorang janda adalah wanita. Yang whose husband is dead. Yang lakinya meninggal. Gitu. Contoh yang ketiga, what's the name of the man? Siapa nama lelaki? Nah, whose car you borrowed? Siapa nama lelaki yang mobilnya kamu pinjam? Gitu. Siapa nama lelaki yang mobilnya kamu pinjam? Nah, ini adalah penggunaan konektor whose selama relative clause ini menunjukkan pada kepemilikan. Jadi bedakan penggunaan konektor who dan whose. Contohnya di sini. I met a man who knows you. Aku ketemu lelaki yang kenal kamu. Jadi who ini ya tidak memiliki konteks kepemilikan. I met a man who knows you. Jadi aku menemui lelaki yang kenal kamu. Beda dengan I met a man, aku ketemu lelaki yang saudarinya gitu atau saudara perempuannya mengenalmu. Jadi yang mengenal bukan apa? Bukan si a man ini, melainkan saudaranya. Seperti itu. I met a man yang saudaranya kenal kamu. Gitu. Clear? Oke. Kemudian selanjutnya adalah relative clause whom. Oke. Jadi konektor whom ini digunakan sebagai ganti who. Tapi ini relatif aja sih. Ketika relative clause ini merujuk pada objek. Contohnya, the manager whom I wanted to see was busy. Manajer yang mau saya temui sibuk. Nah, jadi di sini konteksnya adalah keterangannya apa? I wanted to see the manager. Gitu. Jadi ketika kita mau pisahkan, maka I wanted to see the manager. The managernya posisinya sebagai objek. Maka
Karena lokasinya atau tempatnya sebagai objek, maka kita ganti menjadi konektor whom. The manager whom I wanted to see was busy. Atau, who is the man whom you helped? Siapa laki-laki yang kamu bantu? Gitu. Jadi kamu juga bisa menggunakan whom untuk objek tidak langsung. Jangan lupa menaruh preposition atau kata depan. Ini sudah kita jelaskan di video juga yang lain. The internship students whom I was working with are very diligent. Jadi para siswa magang yang aku ajak kerjasama, sangatlah rajin gitu. Jadi the internship students with whom I was working are very diligent. Jadi penggunaan preposition ini boleh di belakang, boleh di depan gitu. Boleh. Nah, itu adalah salah satu bentuk skill aja dalam konteks tulisan. Atau di sini, the man whom you rely on is facing big trouble. Laki-laki yang kamu sangat bergantung sedang mengalami masalah besar. Atau kamu bisa taruhlah preposition on ini di depan. The man on whom you rely is facing big trouble. Nah, mungkin agak sedikit membingungkan, tetapi kalau kalian cermati dengan baik kalimat-kalimat ini, perbedaannya, maka kalian akan memahaminya. Dan yang terakhir adalah konektor where, yang memberikan arti apa? Di mana. Konektor where digunakan saat relative clause merujuk pada tempat. Nah, konsep dasarnya adalah the restaurant we had dinner at the restaurant was near the airport. Kalimat intinya adalah the restaurant was near the airport. Jadi restorannya dekat dengan bandara. Kita mau berikan keterangan tentang restoran itu. We had dinner at the restaurant. Jadi at the restaurantnya ini menunjukkan kata lokasi atau frasa lokasi. Maka kita bisa ganti menggunakan where. The restaurant where we had dinner was near the airport. Gitu. Selesai. Ya. Nah, kamu juga bisa ganti where dengan that atau tanpa konektor. Tapi pastikan kamu tidak menghilangkan kata depannya. Jadi kalau misal kita yangnya ini, ya, di mana kan ini restoran di mana kita makan malam gitu kan. Tapi kalau kita pakai yang, jangan lupa untuk tetap sisipkan prepositionnya. Contohnya, recently, ya, I recently went back to the town where I grew up. Menjadi, I recently went back to the town that I grew up in. Jadi masih tetap in. Terus, I recently went back to the town I grew up in. Jadi langsung aja kita hilangkan that-nya, itu juga boleh. Jadi ada beberapa opsi ketika relative clause ini merujuk pada lokasi. Nah, itu. Jadi, ini adalah beberapa variasi konektor tergantung dari konteks apa yang dibangun. Apakah kepemilikan, apakah objek, ataupun tempat. Seperti itu. Dan dengan video ini, semoga kalian memahami lebih banyak terkait dengan ekspresi-ekspresi adjektif dengan berbagai macam bentuk. Mulai dari kata, frasa, maupun klausa. Itu saja yang bisa Justin jelaskan pada video kali ini. Dan kita akan ketemu lagi di video yang lain. So, the last I say here, see ya everyone. Thank you and ciao. Dadah.